Alien datang ke bumi. Tema ini bisa dipastikan sudah tidak asing lagi bagi penggemar film fiksi ilmiah. Banyak sekali film yang menggambarkan aneka konflik yang melibatkan alien dan manusia karena sang alien ingin menguasai bumi. Nah, sekarang bagaimana kalau alien yang datang ke bumi bukan ingin menjajah, tapi sebatas ingin tinggal tanpa ingin mengganggu siapapun? Apakah manusia tetap akan memperlakukan para alien itu dengan kasar? Tema inilah yang diangkat dari film District 9 yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini disutradarai oleh sutradara kelahiran Afrika Selatan, Neil Blomkamp. Film ini dibintangi oleh Sharlto Copley, Jason Cope, dan David James. Bagaimana, sudah penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur film District 9. Di awal film terlihat rekaman video seseorang bernama Wikus van der Merwe. Dia adalah karyawan MNU atau Multinational United, perusahaan keamanan swasta. Wikus bekerja di bagian urusan makhluk asing bersama beberapa orang di belakangnya yang berkantor di Johannesburg, Afrika Selatan. Dia menjelaskan kalau tugas mereka adalah menangani para alien yang dia sebut sebagai prawn. Kemudian terlihat penampakan kapal terbang milik para alien berukuran besar melayang di atas kota Johannesburg, Afrika Selatan. Scene terlihat seperti wawancara dengan beberapa orang yang menceritakan awal mula pesawat itu mendarat di atas kota Johannesburg 20 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1982. Para pakar bingung menceritakan pesawat itu langsung datang dan berhenti di atas kota Johannesburg. Karena beberapa waktu tidak terjadi apa-apa, pemerintah memerintahkan untuk membuka paksa pesawat tersebut. Di dalam pesawat terlihat para alien yang sudah lemah, kekurangan gizi, dan terlihat kebingungan tanpa tujuan. Karena tekanan dari pemerintah dunia saat itu, akhirnya pemerintah Afrika Selatan memutuskan membawa turun para alien yang berjumlah jutaan itu dan meletakkan mereka di kamp pemukiman yang terletak tepat di bawah pesawat. Daerah pemukiman para alien itu pun dipagari dan menjadi daerah militer. Tahun demi tahun berganti, tanpa disadari pemukiman para alien itu berubah menjadi pemukiman kumuh, tempat para alien tinggal dan berkembang biak. Tempat itu disebut District 9. Seorang pakar menceritakan kemungkinan kenapa pesawat alien berhenti dan tak mampu terbang lagi. Menurutnya terdapat spekulasi kalau dulu sempat terlihat semacam modul perintah di pesawat itu terjatuh dari pesawat dan menghilang entah kemana. Kemudian terlihat wawancara dengan para penduduk setempat yang tidak menghendaki kehadiran para alien itu. Bahkan seringkali terlihat konflik antar warga dengan para alien. Semua orang menyebut para alien itu dengan nama prawn yang berarti udang, karena bentuk mereka mirip udang. 20 tahun pun berlalu, masyarakat mulai muak dan mendesak pemerintah memindahkan para alien dari District 9 dan menjauh dari pemukiman warga di kota Johannesburg. Untuk pengusiran para prawn, pemerintah memerintahkan MNU mengemban tugas itu. MNU berencana memindahkan prawn ke suatu tempat yang berjarak 200 km dari kota Johannesburg. MNU berencana memberi surat pemberitahuan pemindahan yang akan diberikan kepada para prawn dan meminta para prawn menandatangani surat pengusiran itu. Pimpinan MNU yang juga mertua Wikus mengutus Wikus sebagai petugas lapangan yang akan mengemban tugas itu. Wikus pun langsung bersiap-siap melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Lalu berangkatlah Wikus dengan pasukan MNU didampingi pasukan militer menuju District 9. Prosesi itu pun disorot oleh berbagai media di seluruh dunia. Dan masuklah rombongan Wikus di gerbang District 9, diiringi pasukan bersenjata berat baik darat maupun udara. Terlihat sekumpulan prawn di sekitar mereka. Kemudian rombongan pun berhenti dan dimulailah operasi. Terlihat prawn berlarian di sekitar mereka. Wikus pun menggedor salah satu gubuk prawn. Keluarlah prawn penghuni gubuk itu. Kemudian Wikus menunjukkan surat pengusiran kepada si prawn dan meminta prawn itu menandatangani surat pengusiran. Namun prawn itu malah memukul dan menjatuhkan surat itu. Sempat terjadi ketegangan, namun Wikus menenangkan situasi dan menganggap prawn itu sudah menandatangani surat walaupun dengan cara memukul kertas itu. Kemudian rombongan itu pun berpindah ke gubuk berikutnya. Saat berjalan, terlihat prawn yang sedang menggigit ban. Lalu seorang petugas terlihat mendekati prawn itu sambil menodongkan senjata. Kemudian prawn itu berbalik dan menendang petugas itu dan terpental hingga copot tangannya. Keadaan menjadi tegang. Kemudian petugas menembaki prawn itu dan datanglah sekelompok prawn lainnya.
Kemudian Wikus mencoba menenangkan situasi dengan melemparkan makanan kucing. Para prawn sangat terobsesi dengan makanan kucing itu. Kemudian di gubuk berikutnya, Wikus berbicara dengan seekor prawn. Prawn itu mengaku bukan pemilik gubuk yang didatangi Wikus. Namun saat Wikus mengiming-imingi makanan kucing, prawn itu mengaku kalau gubuk itu miliknya dan menyuruh prawn itu menandatangani suratnya. Prawn itu langsung tanda tangan dan langsung memakan makanan kucing itu dengan lahapnya. Kemudian Wikus melanjutkan ke gubuk berikutnya. Para prawn yang terdampar di bumi kebanyakan adalah para pekerja. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, tidak diperintah siapapun dan tidak memiliki inisiatif. Mereka kehilangan kepemimpinan. Kemudian terlihat pemukiman warga Nigeria di dalam Distrik 9. Mereka terlihat berjudi dengan para prawn. Para warga Nigeria di Distrik 9 seperti gangster. Mereka menjual makanan kucing kepada para prawn dengan harga yang mahal. Ada juga prostitusi antar spesies. Dan mereka juga menjual belikan senjata alien. Para warga Nigeria di Distrik 9 diketuai oleh orang yang bernama Obe Sanjo. Dia adalah tokoh gangster yang terkenal di Johannesburg. Wikus pun melewati rombongan gangster Nigeria itu dan tidak mau terlibat konflik dengan mereka. Kemudian Wikus menemui sebuah gubuk. Saat digedor ternyata pintu gubuk itu tidak dikunci. Wikus menemukan mayat-mayat sapi yang digantungkan dan diberi berbagai selang. Terlihat sangat menjijikan. Itu adalah tempat untuk telur-telur prawn. Ya, mereka berkembang biak. Wikus lalu memanggil tim pengendali populasi karena gubuk itu tidak memiliki izin berkembang biak. Lalu datanglah tim pengendali populasi dan dibakarlah